Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi bank dan keuangan syariah, di mana pada hari ini kita akan membahas materi terkait sistem operasional bank syariah. Adapun terkait sistem operasional bank syariah, jadi setelah mempelajari materi ini, adik-adik diharapkan dapat memahami berbagai alternatif skema operasional bank syariah yang dapat digunakan dalam hal penghimpunan, penyaluran, dan penyediaan jasa layanan keuangan lainnya kepada nasabah. Jadi, berbicara mengenai sistem operasional bank syariah, di sini kita akan membahas apa-apa saja fungsi bank syariah dan bagaimana bank syariah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya, dan sebagai penyedia jasa layanan keuangan lainnya. Baik, berbicara mengenai fungsi bank syariah, jadi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, seperti menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Selanjutnya, bank syariah menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf. Jadi fungsi bank syariah seperti yang saya ungkapkan barusan, dia sebagai penyalur dana dan sebagai mempunyai fungsi sosial juga. Selanjutnya, beberapa literatur perbankan syariah dalam skema transaksi yang dimiliki non-riba memiliki secara garis besar 4 fungsi. Jadi bank syariah sebagai lembaga non-riba secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 4 fungsi. Yang pertama, ada bank syariah berfungsi sebagai manajer investasi. Yang kedua, sebagai fungsi investor. Yang ketiga, fungsi sosial. Dan yang keempat, fungsi jasa keuangan. Kita bahas yang pertama dulu. Berbicara mengenai fungsi manajer investasi, jadi bank syariah itu dilihat dari segi penghimpunan dananya, khususnya dana mudharabah. Jadi dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana atau sahibul mal. Dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Jadi kalau bank konvensional itu imbalan yang diberikan kepada para deposan memiliki sifatnya tetap karena sudah dipersentasekan memang, misalnya keuntungannya diberikan 30%. Anggaplah itu istilahnya bunga. Jadi kalau bank konvensional itu sudah tetap sekian persen. Tetapi kalau bank syariah tidak. Kalau bank syariah itu tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Jadi makin besar pendapatan bank yang dapat dibagi hasilkan, makin besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana. Dan sebaliknya, kalau misalnya pendapatan bank dihasilkan itu sedikit, maka sedikit juga imbalan yang diberikan kepada pemilik dana.
Kendati nominal uang yang ditempatkan oleh nasabah di bank syariah tersebut adalah sama dengan jumlah yang ditempatkan pada bulan atau periode sebelumnya. Jadi fungsi bank syariah sebagai fungsi manajer investasi yaitu tadi sama halnya dengan bank konvensional, tetapi bedanya kalau bank konvensional dia sudah menetapkan berapa persen bunga yang akan diberikan kepada si deposan atau orang yang memiliki dana, orang yang menitipkan dananya, menyimpan dananya di bank. Kalau bank syariah tidak, orang menyimpan uangnya di bank syariah kemudian mengelolanya, tinggi keuntungan bank syariah dalam mengelola, maka tinggi pula yang akan diperoleh oleh si pemilik dana. Tapi kalau misalnya dana yang ada dikelola ternyata keuntungannya sedikit, maka si deposan atau si pemilik dana juga akan memperoleh keuntungan yang sedikit. Baik. Adapun dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank. Semakin bagus kualitas penyaluran dana, maka bagi hasilnya juga akan semakin besar. Jadi itulah fungsi bank syariah sebagai manajer investasi. Selanjutnya, bank syariah berfungsi sebagai investor. Dalam hal ini terkait penyaluran dana. Kalau bank syariah sebagai dalam fungsinya sebagai investor, di mana dalam penyaluran dana, bank syariah itu dia berperan sebagai pemilik dana atau investor. Jadi penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli, murabahah, salam, dan istisna. Akad investasi berupa mudharabah dan musyarakah. Adapun akad sewa menyewa berupa ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah. Jadi kalau fungsi investor, jadi bank syariah sebagai pemilik dana, kemudian menanamkan dananya pada sektor-sektor yang produktif. Selanjutnya yang ketiga, bank syariah juga berfungsi sebagai dalam hal ini fungsi sosial, di mana fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada 2 instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini disingkat siswaf. Selanjutnya ada instrumen qardul hasan. Jadi instrumen siswaf berfungsi untuk menghimpun siswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat, dari pegawai bank, serta dari bank sendiri sebagai lembaga pemilik para investor. Selanjutnya, dana yang dihimpun melalui instrumen siswaf selanjutnya disalurkan kepada yang berhak. Kalau berbicara mengenai dana qardul hasan, itu disalurkan untuk pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat. Selanjutnya, sumbangan atau hibah kepada yang berhak, dan pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Baik, itulah fungsi perbankan syariah sebagai fungsi sosial. Selanjutnya yang keempat, fungsi jasa keuangan.
Jadi fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional. Contohnya clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi produk-produk pelayanan jasa keuangan di bank syariah itu hampir sama dengan di konven, di mana bank syariah juga di bank syariah kita bisa melakukan transaksi clearing, kita bisa melakukan transaksi pembayaran gaji. Tapi yang membedakan di bank syariah itu tetap menggunakan skema atau aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, itulah keempat fungsi bank syariah. Nah, selanjutnya kita melihat sistem operasional bank syariah. Jadi ini ada bagan di mana kalian bisa lihat nomor 1 terkait penghimpunan dana. Jadi yang pertama ini, nomor 1 ini, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana, bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudarib. Adapun pada penghimpunan dana dengan skema titipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan. Jadi adik-adik bisa melihat ya, di sini ada nasabah, pemilik dan penitip dana. Jadi nasabah yang punya uang, apakah dia menitipkan uangnya di bank syariah? Kita lihat, jadi nasabah ini sebagai selanjutnya dananya dihimpun di bank syariah. Bank syariah sebagai pengelola atau penerima dana titipan. Selanjutnya kita lihat di nomor 2. Penyaluran dana. Jadi dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa. Jadi kalian bisa lihat dana dari masyarakat dihimpun masuk ke bank syariah. Selanjutnya bank syariah menyalurkan dana tersebut apakah kepada nasabah mitra, kepada pengelola investasi, pembeli, penyewa, dan instrumen penyaluran dana yang diperbolehkan. Selanjutnya yang ketiga, bank syariah melakukan penerima pendapatan. Jadi di sini dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli, dan fee dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan. Jadi masyarakat menitip atau menyimpan uangnya di bank syariah menyalurkannya untuk usaha produktif. Dari usahanya tersebut, dari usaha yang dijalankan, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan. Pendapatannya ya seperti saya katakan tadi, apakah itu berupa hasil bagi hasil dari investasi, margin atau keuntungan dari jual beli, atau fee dari sewa. Selanjutnya yang keempat, menyalurkan pendapatan dari bank syariah, menyalurkan pendapatannya kembali ke nasabah si pemilik dana. Jadi pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Jadi ini tadi berfungsi terkait dengan fungsi bank syariah sebagai fungsi manajer investasi dan fungsi investor. Oke, selanjutnya nomor 5 kita lihat penyediaan jasa.
Jadi selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, Bank Syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya. Jadi ini Bank Syariah penyedia jasa ini administrasi tabungan, ATM, dan lain-lain. Baik, inilah sistem, kurang lebih secara singkat inilah sistem operasional Bank Syariah. Jadi saya ulang, nasabah, pemilik dana menitip uangnya di Bank Syariah, kemudian Bank Syariah menyalurkan uangnya untuk usaha produktif. Setelah usahanya memperoleh keuntungan, Bank Syariah menerima pendapatan. Pendapatan itu Bank Syariah juga salurkan kepada si pemilik atau penitip dana. Nah, selanjutnya ini fungsi lain Bank Syariah. Fungsi jasa keuangan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan prinsip-prinsip dalam menghimpun dana bank syariah. Jadi, penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut, melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Berbicara mengenai penghimpunan dana dengan prinsip wadiah, di mana wadiah itu seperti yang adik-adik ketahui, wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan. Dalam hal ini penerima titipan adalah bank syariah. Kapanpun si penitip menghendaki dananya kembali, maka bank syariah harus langsung mengembalikan dana tersebut. Wadiah dibagi atas dua, yaitu wadiah yad damana dan yang kedua ada wadiah yad amanah. Kalau wadiah yad damana adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jadi kalau wadiah yad damana, selama orang yang punya dana yang menitip uangnya di bank syariah belum meminta uangnya, maka bank syariah bisa memanfaatkan uang tersebut ke usaha yang lebih produktif atau untuk memperoleh keuntungan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Jadi kalau misalnya si pemilik dana belum mau mengambil uangnya, kemudian bank syariah mengelola uangnya, menyalurkannya ke usaha produktif dan memperoleh keuntungan, maka keuntungannya sepenuhnya adalah hak bank syariah. Prinsip titipan wadiah yad amanah, yang kedua, prinsip titipan wadiah yad amanah ini adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Jadi prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah wadiah yad damanah dan biasa disingkat dengan istilah wadiah. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan data berupa giro dan tabungan. Adapun giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro maupun melalui ATM.
Adapun tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati menggunakan kwitansi, kartu ATM, atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Jadi berdasarkan observasi yang dilakukan, prinsip wadiah cenderung digunakan bank syariah di Indonesia untuk kegiatan penghimpunan melalui giro. Adapun melalui tabungan cenderung menggunakan prinsip lain, yaitu prinsip mudharabah. Jadi kalau untuk wadiah itu melalui giro, di mana dananya kapan saja bisa ditarik oleh si pemilik dana atau yang menitip dana. Baik, prinsip penghimpunan dana yang kedua adalah prinsip mudharabah. Berbicara mengenai mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Jadi pihak penyedia dana biasa disebut dengan istilah syahibul mal, sedangkan pihak yang mengelola usaha disebut dengan istilah mudarib. Adapun keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi jika terjadi kerugian, sahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Adapun berdasarkan PSAK 105, mudharabah dibagi atas 3. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, dan ada mudharabah mushtarakah. Di mana mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang memberi kuasa kepada mudarib secara penuh dan untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, jadi tidak diikat jenis usahanya, tempatnya, pemasok, dan konsumen usahanya. Itu tidak dibatasi. Apa saja jenis usahanya, di mana saja tempatnya, dan siapa saja pemasoknya. Kalau mudharabah mutlaqah biasa disebut juga dengan investasi tidak terikat, di mana yang selanjutnya ada mudharabah muqayyadah, yaitu sahibul mal memberi batasan kepada mudarib dalam mengelola dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen. Jadi mudharabah muqayyadah biasa disebut juga dengan investasi terikat. Selanjutnya ada yang ketiga, saya tulis di sini ya. Mudharabah mushtarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mushtarakah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah, di mana pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Dalam hal ini berdasarkan akad musyarakah. Jadi itulah beberapa metode penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah atau prinsip-prinsip penghimpunan dana yang dijalankan oleh bank syariah. Oke, tadi kita membahas terkait mudharabah. Jadi mudharabah itu ada dalam bentuk tabungan dan ada dalam bentuk deposito. Kalau tabungan mudharabah itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat dipersamakan dengan itu. Jadi kalau terkait
tabungan mudharabah ada ketentuan terkait tabungan tersebut, di mana yang pertama dalam transaksi mudharabah, tabungan mudharabah, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Selanjutnya, dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian, modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai. Kemudian, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Selanjutnya, bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan. Selanjutnya, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Oke, selanjutnya ada yang namanya deposito mudharabah. Kalau deposito mudharabah itu adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jadi dari awal memang sudah diperjelas berapa bagi hasilnya, di mana kalau dalam transaksi deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan. Jadi harus jelas semuanya. Terkait periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode bulanan. Jadi itu dia. Kalau deposito mudharabah itu hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati. Jadi kalau deposito dananya didepositokan ada jangka waktu, ada memang waktunya kapan baru dana bisa ditarik. Kalau waktu deposito belum jatuh tempo, belum tiba saatnya, maka tidak bisa, nasabah tidak bisa menarik uangnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan prinsip penyaluran dana bank syariah. Jadi kalau tadi kita membahas bagaimana bank syariah menghimpun dana dari masyarakat, selanjutnya kita melihat bagaimana bank syariah menyalurkan uang yang sudah dia kumpulkan, dia himpun, bagaimana caranya dia salurkan, metode apa yang dilakukan, prinsip apa, agar dana yang dikumpulkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungannya. Jadi terkait penyaluran dana, ada yang pertama digunakan adalah prinsip jual beli. Jadi prinsip jual beli ini terbagi lagi atas 3. Di mana yang pertama ada jual beli dengan skema murabahah. Jadi jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi skema ini digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Jadi bank yang meminjamkan uang kepada si nasabah yang ingin membeli barang yang diinginkan. Selanjutnya ada, kalau berbicara mengenai skema jual beli dengan skema murabahah, bank adalah penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Jadi setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati. Jadi
orang yang membeli barang tersebut akan membayar margin kepada bank. Itulah yang akan menjadi margin untuk bank atau keuntungan untuk bank. Selanjutnya jual beli dengan skema salam. Kalau jual beli dengan skema salam, di mana jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Jadi skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang yang bersangkutan kurang memiliki bargaining power dengan penjual dibanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank. Jadi bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga kepada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok. Jadi itu dia jual beli dengan skema salam. Selanjutnya jual beli dengan skema istisna, di mana jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Jadi berbeda dengan murabaha, kalau barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi istisna itu dilakukan belum ada dan memerlukan waktu untuk membuatnya terlebih dahulu. Baik. Adapun cara pembayaran skema ini dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad. Oke, itulah prinsip jual beli yang dilakukan oleh bank dalam menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Selanjutnya ada prinsip investasi. Dalam pembiayaan bank syariah, terdiri atas yang pertama investasi dengan skema mudharabah dan yang kedua ada investasi dengan skema musyarakah. Kalau skema mudharabah pada dasarnya penyaluran dana sama dengan penghimpunan dana. Jadi dalam transaksi penghimpunan bank adalah mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah adalah penabung atau deposan. Akan tetapi pada transaksi penyaluran dana dengan skema mudharabah, bank bertindak sebagai syahibul mal, sedangkan nasabah yang menerima dana atau pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini seluruh modal berasal dari bank sebagai syahibul mal. Jadi di sini bank memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah. Bank syariah akan memperoleh fee sejumlah tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya kalau investasi dengan skema musyarakah, di mana ini adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu saat tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke prinsip sewa yang terdiri atas dua skema, yaitu sewa dengan skema ijarah dan sewa dengan skema ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau yang pertama, sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Jadi pengguna fasilitas yaitu nasabah membayar kepada bank baik secara tunai maupun secara angsuran. Membayar biaya sewanya. Itu kalau skema dengan sewa dengan skema ijarah. Kalau sewa dengan skema ijarah muntahiyah bitamlik, transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa
untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Jadi itu dia prinsip sewa yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip wakalah, di mana wakalah ini artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Jadi dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Jadi di sini dalam praktek perbankan, prinsip wakalah dapat digunakan untuk transaksi seperti letter of credit, setoran clearing, clearing antar kota, RTGS, inkaso, transfer, pajak online, pajak impor, dan lain-lain. Itu menggunakan prinsip wakalah. Selanjutnya, prinsip kafalah, di mana al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jadi dalam praktek perbankan, prinsip kafalah digunakan dalam transaksi bank garansi. Bila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. Bank garansi itu sendiri dapat digunakan antara lain untuk tender, di mana ini diberikan kepada bank, kepada kontraktor atau pemasok. Selanjutnya, perdagangan yang diberikan oleh bank kepada produsen atau pemasok. Dan yang ketiga, uang muka kerja yang diberikan oleh bank kepada pelaksana proyek untuk uang muka proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Itulah prinsip kafalah. Selanjutnya kita ke prinsip hawalah, di mana hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang menanggungnya. Jadi dalam praktek perbankan, prinsip hawalah dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagih dari pihak ketiga tersebut. Jadi itu prinsip hawalah. Selanjutnya ada prinsip syarf, di mana ini adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Selanjutnya ada prinsip ijarah. Ini merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan, di mana objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. Selanjutnya, adapun dalam praktik perbankan, transaksi yang menggunakan skema ijarah yaitu yang pertama kartu ATM, yang kedua SMS banking, yang ketiga pembayaran tagihan, dan yang keempat pembayaran gaji elektronik. Itu merupakan penerapan prinsip ijarah. Oke, baik, saya rasa itu saja yang saya sampaikan pada materi kali ini terkait dengan sistem operasional bank syariah. Jadi saya ulang kembali adik-adik, garis besar materi kita pada hari ini ada pada gambar di bawah ini, di mana di sini kita lihat bagaimana operasional bank syariah, di mana dana, jadi bank syariah itu
dia memperoleh dana dari nasabah yang mempunyai dana, kemudian nasabah tersebut menyimpan uangnya di bank syariah atau menitipkan uangnya di bank syariah. Nah, setelah uang dititipkan di bank syariah tidak menyimpan saja uang tersebut, tetapi dia kelola. Dia salurkan uang tersebut kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan modal, orang yang membutuhkan uang untuk untuk memutar uang dalam bentuk usaha dan sebagainya. Selanjutnya, setelah bank syariah menyalurkan dana, apa yang didapatkan bank syariah? Ternyata bank syariah akan memperoleh pendapatan. Jadi orang yang dipinjamkan uang oleh bank syariah, orang yang meminjam uang di bank syariah, dia akan membayar margin atau membayar bagi hasil atau fee kepada bank syariah. Setelah bank syariah memperoleh margin dari orang yang meminjam uang atau lembaga, kemudian bank syariah menyalurkan kembali keuntungan atau margin yang diperoleh, dia bagi dengan si pemilik modal. Jadi sebagian keuntungan menjadi pendapatan bank syariah dan sebagian lagi diberikan sebagai pendapatan si pemilik dana. Selanjutnya, bank syariah juga mempunyai peranan atau manfaat di bidang jasa keuangan lainnya, di mana pada bank syariah seseorang bisa melakukan transaksi transfer uang, clearing, penarikan di ATM, pertukaran falas atau valuta asing, dan sebagainya. Jadi ini inti dari pembahasan kita pada hari ini. Adapun secara detail prinsip-prinsip yang digunakan untuk menghimpun dana adalah ini, dan prinsip yang digunakan untuk penyaluran dana kepada masyarakat adalah ini semua. Oke, baik adik-adik, sekian dulu pemaparan materi dari saya. Adapun untuk tugasnya, sama dengan minggu-minggu sebelumnya, saya ingin adik-adik membuat resume atau ringkasan materi terkait materi kita pada hari ini. Selanjutnya, mohon maaf jika ada kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.